Apakah kalian pernah melihat trader yang sudah entry di MT4, sedang floating minus, tidak pakai stop loss, kemudian mereka kowar-kowar di dalam grup dan bilang begini, "Saya sudah entry di sini, ini sudah benar belum ya? Mohon pencerahannya suhu." Pernah nggak? Atau jangan-jangan kalian sendiri yang nonton video ini? Haduh, semoga jangan ya teman-teman. Dalam disiplin ilmu psikologi, fenomena ini merupakan salah satu bentuk dari confirmation bias. Apa itu confirmation bias? Confirmation bias adalah kecenderungan alami dari dalam diri kita untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang hanya sesuai dengan keyakinan atau hipotesis trading kita. Namun, seringkali kita lupa atau dengan sengaja mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Dalam konteks trading forex, ini bisa berarti bahwa kita lebih mungkin melihat atau menganalisa market secara subjektif sesuai dengan pandangan kita sendiri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk menghindari fakta-fakta yang tidak nyaman untuk diri kita dan lebih memilih membohongi diri kita sendiri dengan fakta-fakta yang cenderung tidak objektif namun lebih nyaman untuk kita dengar. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana confirmation bias dapat memengaruhi keputusan trading kita? Ketika kita terperangkap dalam confirmation bias, kita cenderung memilih analisa yang mendukung harapan kita tentang bagaimana market akan bergerak, meskipun ada bukti yang menunjukkan fakta sebaliknya. Dampaknya bisa besar, menyebabkan kita cenderung mengambil risiko yang tidak seimbang atau membuat keputusan trading yang kurang optimal. Saya sering sekali dapat DM di mana ada trader yang menunjukkan screenshot akun MT4-nya. Equity-nya sudah turun lebih dari 50% dengan kondisi transaksi yang masih terbuka dan floating minus. Terus dia nanya ke saya, "Ini gimana mas? Kira-kira harga gold bakal naik lagi nggak ya?" Kemudian saya jawab, "Ya kalau saya jadi masnya, saya bakal cut loss sekarang juga dan berhenti trading untuk sementara. Kemudian saya lebih baik belajar trading dulu yang benar. Sampai punya trading plan yang baku, baru saya akan trading lagi." Kemudian orang ini bertanya kembali, "Kalau saya close, nanti kalau harganya naik lagi, saya terlanjur loss gimana mas?" Dan pada akhirnya, meskipun saya sudah menjelaskan panjang lebar, tapi dia tetap mempertahankan transaksinya terbuka dengan harapan bahwa harga akan naik lagi, dengan alasan bahwa nanti malam ada NFP lah, atau harga gold itu cenderung bullish lah pokoknya. Alasannya ada aja, yang penting dia nggak mau terima kalau sampai harus cut loss. Hati-hati teman-teman, kalau kalian sedang berada di dalam situasi ini. Karena iya, kalau harganya balik arah, kalau enggak, kalian akan kena margin call atau kehilangan seluruh uang deposit kalian, dan saya sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menghindari confirmation bias ini? Kita memang sering dihadapkan pada sebuah keputusan yang kadang membingungkan. Tak terkecuali untuk seorang trader. Pada saat trader mengalami kebingungan atau kegalauan, mereka cenderung mencari konfirmasi subjektif yang mendukung keputusan mereka. Nah, dalam hal ini kita harus terima dulu nih, bahwa kita sebagai manusia memang akan ada masanya mencari konfirmasi yang mendukung setiap keputusan kita dalam melakukan transaksi di market. Akan tetapi, kita juga bisa memilih informasi mana yang bisa kita percaya sebagai bahan konfirmasi, dikala kita mulai ragu, apalagi kalau baru saja mengalami loss beruntun. Informasi ini bisa kita dapat dari backtesting. Backtesting adalah cara untuk ngetes sebuah trading system kita pakai data di masa lalu. Dengan backtesting, kita bisa lihat gimana performa trading system kita di masa lalu, yang bisa bantu kita lebih yakin untuk tetap stay dan tidak mudah gonta-ganti trading system yang lain. Sehingga ketika ada kejadian yang kurang mengenakan terjadi seperti 9 kali loss beruntun, maka yang kita lihat adalah apakah di hasil backtesting kita pernah mengalami loss sampai 9 kali beruntun juga. Jika iya, maka kita tidak perlu khawatir. Namun jika sebelumnya rekor paling banyak adalah sampai 9 kali loss beruntun, sedangkan sekarang kok sampai 15 kali beruntun, maka ada baiknya dilakukan evaluasi lagi, apakah perlu untuk mengurangi resiko dari setiap transaksi.
Semakin banyak data yang kita miliki, semakin objektif pula data-data yang bisa kita gunakan sebagai konfirmasi apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau perlu dimodifikasi. Untuk itu, selain melakukan backtesting, saya juga menyarankan teman-teman trader untuk melakukan yang namanya journaling, di mana kita sebagai trader harus melakukan aktivitas mencatat transaksi trading kita sehingga kita punya data yang lebih valid dan terhindar dari confirmation bias yang ada dalam diri kita. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin kasih tahu ke kalian semua yang mungkin menonton video ini sebelum tanggal 8 Maret 2024, kamu bisa ikutan webinar kita berjudul Pentingnya Membangun Self-Awareness bagi Trader Pemula. Webinar ini gratis ya teman-teman, kalian bisa gabung aja di Telegram Jadi Trader, karena link Zoom-nya akan dibagikan di grup kita 1 jam sebelum acara dimulai. Untuk link gabung Telegram bisa dicari di kolom deskripsi video ini ya. Semoga pembahasan di video kali ini bermanfaat ya. Dan buat kalian yang suka video-video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman trader yang lain, supaya lebih banyak lagi yang teredukasi dan tertarik untuk jadi trader.